Shalom. 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 Ada sukacita? Amin. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk kita bisa beribadah. Biarlah hari ini kita boleh beribadah dengan penuh sukacita. Walaupun kita berbeda tempat dan waktu, tapi kami semua percaya kami satu di dalam roh, yakni mempermuliakan nama Tuhan. Mari sebelum ibadah kita berdoa lebih dahulu. Kita meminta kekudusan daripada Tuhan, kita meminta urapan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan, kami bisa beribadah. Biarlah itu menjadi sukacita umat-Mu Tuhan di tengah-tengah Tuhan suasana di mana kami tidak bisa bertemu muka dengan muka. Tapi kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang mempersatukan kami Tuhan. Biarlah Engkau menguduskan kami Tuhan. Kami percaya ibadah ini adalah ibadah yang kudus di hadapan-Mu Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, urapi setiap kami. Dan kami percaya sepanjang ibadah ini Tuhan, urapan-Mu bekerja atas setiap kami, kuasa-Mu bekerja atas setiap kami. Sebab kami lakukan dengan sungguh-sungguh di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah ini, awal pertengahan hingga akhirnya, sepenuhnya kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucapkan syukur, haleluya, amin. Dan bila segenap hati kita memuji membesarkan nama Tuhan dengan sungguh-sungguh, Dia layak terima puji-pujian, Dia layak terima penyembahan kita. Haleluya. Dancing my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Dancing my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Mari semuanya memuji Tuhan, angkat tanganmu, katakan kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan,
percaya Tuhan bahwa di dalam Engkau tak ada yang tak mungkin. Di dalam Engkau Tuhan tidak ada yang mustahil. Bahkan dalam setiap pergumulan kami, bahkan dalam setiap masalah kami Tuhan, Kau memberikan kami jalan keluar. Bahkan Tuhan menyediakan mujizat itu bagi kami yang berharap dan percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Mu Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Kau sanggup menyediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur Tuhan, karena pada hari ini kami bisa melaksanakan ibadah. Itu adalah kemurahan yang Engkau berikan pada setiap kami. Kami diberi kesehatan yang prima. Kami diberkati setiap langkah kami. Kami disertai oleh Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Tuhan, ajari kami untuk memiliki hikmat, untuk mendengarkan setiap kebenaran firman, agar firman itu dapat kami lakukan. Bajak tanah hati kami, agar setiap firman yang ditaburkan akan bertumbuh, berbuah 30 kali lipat ganda, bahkan 100 kali lipat ganda. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari yang percaya dan siap mendengarkan firman Allah, bersama saya katakan amin. Shalom. Saya percaya setiap saudara diberkati Tuhan. Dan setiap saudara mempunyai hikmat, mempunyai kuasa untuk melaksanakan setiap kebenaran firman Allah. Saudara, setiap firman itu punya kuasa. Karena firman itu adalah Allah. Dan setiap saudara mengucapkan firman, iman saudara akan bangkit. Dan saudara akan meraih mujizat Tuhan. Mari saudara, katakan dengan sebelahmu, masa depanmu cerah dan penuh harapan. Engkau diciptakan menjadi pemenang. Engkau akan naik, tidak turun. Engkau jadi kepala, bukan ekor. Apa yang engkau kerjakan, semuanya pasti berhasil dan beruntung. Saudara yang terkasih, pada hari ini saya akan membawakan kebenaran firman dengan tema iman sama dengan melihat yang tidak terlihat. Mari kita buka di dalam kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. Kita baca berganti-gantian. Saya baca yang ke-16, saudara membaca yang ke-17. Dengan perikop jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami diperbarui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedang yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, saudara, kita kembali kepada setiap firman yang kita baca tadi di dalam ayat yang ke-16. Di sini ada sebuah pesan dari Tuhan, dikatakan jangan tawar hati. Artinya setiap saudara jangan pernah memiliki ketawaran hati kalau melihat manusia lahiriah kita semakin merosot. Memang saudara tidak bisa dimungkiri, tidak bisa dielak bahwa manusia lahiriah kita semakin hari semakin merosot. Tetapi manusia batinia kami diperbaharui dari hari ke hari. Nah, inilah sebuah pesan dari tema khotbah pada hari ini, saudara. Nah, kalau saudara menyimak bersama-sama, saya percaya hari ini saudara akan menerima kuasa mujizat dari Tuhan. Saudara, ayat firman yang sudah kita baca itu menggambarkan bahwa dalam diri setiap manusia ada dua unsur kehidupan. Yang pertama, manusia lahiriah. Dan yang kedua, manusia batinia. Manusia lahiriah semakin hari semakin lemah. Dan dipengaruhi oleh panca indera kita. Artinya saudara, kalau kita sadar tidak sadar bahwa setiap hari umur kita berkurang. Dan saudara, badan kita atau lahiriah kita semakin hari semakin merosot. Kalau dilihat dari kasat mata,
Dari kita mulai lahir sampai kita umur lansia, maka kita akan melihat dari hari ke hari manusia lahiriah kita semakin hari semakin merosot. Kalau dulu kita punya kekuatan, kita bisa lari sangat jauh. Kalau kita sudah di umur yang senja, kita tidak akan mampu. Kita tidak akan kuat. Kalau dulu mata kita begitu tajam, melihat jauh ke depan, makin hari, makin kita rabun. Makin hari kita makin tidak bisa melihat. Karena apa? Badan kita atau lahiriah kita semakin hari semakin merosot. Kalau dulu pendengaran kita tajam, hari-hari ini kita harus mendengar suara yang lebih keras supaya kita bisa mengerti apa yang dimaksud oleh orang yang berbicara terhadap kita. Tetapi saudara, manusia batiniah kita semakin hari semakin diperbaharui. Yaitu manusia batiniah itu adalah manusia yang setiap hari kalau kita mengerti kebenaran firman dan kita melatih manusia batiniah kita, maka makin hari makin diperbaharui. Makin hari makin tajam. Makin hari kita bisa melihat. Makin hari kita makin peka mendengarkan suara dan kehendakan Tuhan. Nah, saudara, ini kita harus pelajari bagaimana caranya. Mata lahiriah kita tidak mampu melihat hal-hal yang rohani. Tetapi mata batiniah kita dapat melihat sesuatu yang rohani atau sesuatu yang tidak kelihatan. Atau kata lain, hati adalah mata iman kita. Seperti yang diungkap oleh seorang hamba Tuhan yang bernama Vandel Smith. Di dalam bukunya Great Faith dikatakan demikian, hati adalah pusat dari cara kerja iman kita. Artinya kalau hati kita dipenuhi dengan firman Allah, itu adalah pusat kita untuk membangkitkan iman percaya kita. Tubuh kita memiliki dua mata yang mampu melihat. Yang pertama, mata jasmani yang terbatas. Karena mata jasmani ini merosot setiap hari. Mata jasmani tiap hari kita akan mengalami kemerosotan. Kalau kita lihat tadi sudah saya jelaskan, tenaga kita makin hari akan makin merosot. Daya ingat kita makin hari makin merosot. Kalau dulu kita bisa ingat, waktu kita masih muda, masih umur belasan tahun, apa yang sudah kita baca, apa yang sudah kita hafal, kita tidak bisa lupa. Tetapi setelah kita di umur lansia, makin hari daya ingat kita makin merosot. Itu tidak bisa dipungkiri. Demikian juga penampilan kita. Kalau dulu kita kelihatannya tegar, kalau kita kelihatannya sangat-sangat sehat. Tetapi kalau kita sudah di umur yang lansia, penampilan kita sudah berbeda. Makin hari makin keriput. Tetapi saudara tidak perlu kecil hati. Karena firman Tuhan mengatakan boleh mata jasmani kita terbatas. Boleh tubuh kita ini makin hari makin merosot. Tetapi satu hal, di mata rohani kita makin hari makin diperbarui. Kekayaan saudara dan ketenaran makin hari makin merosot. Saudara bisa pelajari saudara, setiap artis, setiap orang terkenal, makin hari bukan makin terkenal.
kalau dia sudah di pucuk keterkenalan, satu hari dia akan merosot juga. Mari kita buka di dalam kitab Mazmur 49 ayat 17 sampai 21. Saya baca yang ke-17. Sebab pada waktu matinya semua itu tidak akan dibawanya serta kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya, sekalipun orang menyanjungnya karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri. Namun ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Saudara, kalau kita sudah membaca di dalam ayat ke-17 ini, dikatakan sebab pada waktu mati semuanya tidak akan dibawa serta kemuliaan tidak akan turun mengikuti dia. Nah, ini adalah sebuah tanda makin hari kita makin tidak berguna secara lahiriah. Kalau waktu kita sudah ke rumah Bapa, maka jasad manusia sudah tidak akan gunanya lagi. Sekalipun saudara dikatakan, sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya, sekalipun orang menyanjungnya karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri, namun ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya. Artinya tidak ada yang kekal, tidak bisa saudara makin hari. Saudara, apa yang ada di dunia ini termasuk tubuh kita makin hari makin kuat. Atau makin hari makin tidak merosot. Atau makin hari saudara dan saya makin muda. Tidak mungkin saudara. Manusia yang dengan segalanya kegemilangannya tidak mempunyai pengertian. Boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Artinya kalau sudah waktunya saudara, kalau sudah waktunya di satu titik saudara, maka saudara dan saya sudah tidak ada gunanya. Saya bukan mengecilkan, saya bukan menakut-nakutkan bahwa setiap saudara dan saya tidak ada bedanya bahwa kita ini saudara satu saat akan menemui kepada Bapa. Saudara dan saya, kita semua antri kepada sebuah titik, yaitu titik kematian. Dan perjalanannya menuju pada ke titik kematian, maka kita makin hari, lahiriah kita makin hari makin merosot. Yang dulu kita cantik, makin hari makin tua, makin hari makin keriput. Berbeda saudara. Nah, waktu kita tidak sadar, maka kita merasa bahwa kita makin hari makin muda, maka saudara akan menjadi sombong. Tetapi kalau saudara ingat, makin hari saudara dan saya makin tidak berdaya, makin hari kita makin menuju pada satu titik, yaitu titik kematian. Saudara dan saya itu antri kepada kematian. Nah, inilah saudara, setiap saudara yang mau jadi bijak, saudara menjadi orang yang taat, saudara menjadi orang yang setia, saudara yang mau menjadi orang yang beriman, saudara perlu ngerti bahwa satu hari saudara dan saya berjumpa dengan Bapa. Kita semua antri kepada sebuah titik, yaitu titik kematian. Makin hari di dalam perjalanan kita, makin hari tubuh kita makin merosot. Kesehatannya kita merosot. Tubuh kita makin hari nampaknya tidak makin muda, tapi makin hari makin terlihat tua. Maka dari itu saudara, mata iman yang mampu melihat
yang tidak kelihatan karena diperbaharui setiap hari. Nah, inilah yang perlu saudara dan saya mengerti bahwa kita selain mempunyai mata jasmani, tetapi kita juga perlu mata iman. Dan ini adalah jawaban saudara. Supaya saudara dan saya mengerti kita setelah ini kemana saudara. Mari kita buka di dalam kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 2. Saya baca, saudara menyimak. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Saudara, ini adalah sebuah pesan, sebuah message dari Tuhan bahwa saudara dan saya, ya, dikatakan kita ini adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Maka dari itu saudara dan saya, kalau kita sudah tahu kita ini ada anak Allah, kita perlu menjaga kekudusan, menjaga apa yang kita lakukan. Mengapa? Di sana dikatakan, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Artinya saudara, di dalam perjalanan hidup kita, kalau kita sudah menerima Kristus sebagai juru selamat, dan saat itu dengan mulut mengaku Yesus Tuhan, dengan hati percaya Yesus bangkit pada hari ketiga, kita bertobat, kita dibaptis, kita bangkit menjadi manusia baru. Nah, di dalam perjalanan hidup kita, di dalam perjalanan ini kita perlu merawat, kita perlu menjaga. Jaga apa? Perilaku, menjaga karakter, menjaga kekudusan. Karena di sana dikatakan, tetapi belum nyata, walaupun kita sudah anak-anak Allah, walaupun kita sudah bertobat. Jadi sekarang dikatakan kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apakah keadaan kita kelak. Maka dari itu saudara yang terkasih, kita perlu menjaga kehidupan kita, menjaga hati kita, menjaga kekudusan, supaya apa? Perilaku kita itu benar. Bagaimana perilaku itu bisa benar? Harus kita punya dasar firman Tuhan menjadi barometer. Firman Allah menjadi dasar dan barometer untuk mengambil sebuah langkah, menghadapi persoalan. Semuanya didasarkan kebenaran firman. Di sini dikatakan, akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Artinya apa? Kita menteladani Kristus didasari firman. Dan itu menjadi barometer dalam kehidupan kita. Maka kita akan menjadi orang yang mengalami hidup yang kekal. Mari kita buka di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 1. Kita mau belajar tentang iman atau definisinya iman. Di sini dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, saudara, kita mau belajar definisi dari iman. Iman adalah sesuatu yang kita harapkan. Jadi saudara dan saya, kalau kita mau punya iman, harus punya sasaran. Harus punya tujuan. Dan sasaran itu adalah sesuatu yang saudara harapkan. Dan itu belum terjadi secara jasmani. Tetapi harus didasari oleh firman Allah dengan percaya. Dan percaya itu sudah menerima di dalam alam
roh atau alam batinnya, maka itu dikatakan iman yang sejati. Iman diperbarui melalui ibadah. Mari kita buka di dalam kitab Mazmur 122 ayat 1 dikatakan, nyanyian ziarah Daud, aku bersuka cita ketika dikatakan kepada orangku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Saudara, kalau kita baca di dalam kitab Mazmur 122, di sini ada kalimat atau firman yang mengatakan, mari kita ke rumah Tuhan. Nah, saudara, di sana dikatakan kalau kita ke rumah Tuhan, ya, ada dasar yang dikatakan bersuka cita. Bagaimana kita ke rumah Tuhan bisa bersuka cita? Apakah orang dari luar kota, orang yang sedang di luar sana, yang sedang mengalami kesedihan, dia masuk ke gereja atau rumah Allah, dia bisa suka cita? Tidak, saudara. Tidak demikian. Tetapi di sini ada sebuah muatan, sebuah pesan dari Tuhan yang dikatakan, jika saudara mau bersuka cita, mari datang ke rumah Tuhan. Apa artinya? Nah, saudara, kita mau belajar. Bagaimana kita bisa bersuka cita di rumah Allah? Saudara bisa bersuka cita kalau saudara berjumpa secara pribadi dengan Allah. Saudara bisa datang ke rumah Allah, saudara akan mengalami sebuah sukacita. Karena apa? Saudara bisa berjumpa dengan Allah. Melalui apa? Doa. Setiap saudara yang berdoa di rumah Allah dengan sungguh-sungguh, maka saudara akan berjumpa dengan Allah dan saudara mendapatkan pahala sukacita. Kalau saudara sedang sedih, saudara sedang mengalami duka, saudara mencari Allah, datang ke rumah Allah dengan berdoa, dengan sungguh-sungguh mencari Dia, dan saudara berpuasa mencari Dia di rumah Allah dengan memuji dan menyembah, dengan iman percaya, saudara akan berjumpa dengan Allah. Setiap perjumpaan ada restorasi, ada perubahan, ada pemulihan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada hikmat, ada terobosan. Iman, yaitu melakukan setiap firman yang dibaca dan didengar sehingga kita memiliki pengalaman pribadi bersama Kristus. Artinya kalau saudara bersama-sama di rumah Allah, saudara akan menikmati hadirat Allah, atau saudara mau menikmati hadirat Allah, saudara perlu mengerti dasar dari kebenaran ini. Bagaimana seseorang bisa datang ke rumah Allah pada waktu dia datang dalam keadaan duka, masuk ke rumah Allah tanpa mengerti apa-apa sukacita? Tidak mungkin. Maka dari itu setiap orang yang datang ke rumah Allah dan mencari Allah dengan doa yang sungguh-sungguh, doa yang mempunyai ketulusan, doa yang mempunyai kemurnian, maka dia akan berjumpa dengan Allah. Pada waktu perjumpaan itu akan menikmati sukacita. Pada waktu saudara berjumpa dengan Tuhan melalui doa, saudara dapat hikmat, saudara dapat terobosan, saudara direstorasi, saudara mengalami kuasa mujizat dari Tuhan. Di dalam kitab Yeremia pasal 33 ayat 3, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yaitu hal-hal yang tidak kau ketahui. Artinya saudara, waktu saudara masuk di dalam hadiratnya saudara, waktu saudara berseru melalui doa, waktu saudara berseru melalui penyembahan, waktu saudara berseru mendeklarasikan janji-janji iman,
janji-janji firman Allah, maka saudara akan mendapatkan jawaban dari Allah. Dan memberitahukan kepada saudara hal-hal yang besar, hal-hal yang tidak pernah terpahami, yaitu hal-hal yang tidak saudara ketahui. Saudara yang terkasih, kita perlu praktek. Kita perlu praktek di dalam kehidupan kita. Dari ayat Yeremia pasal 33 ayat 3 ini. Saya akan bersaksi bagaimana Tuhan menjawab sesuatu yang besar, yang tidak pernah terpahami. Pada waktu saya berseru, waktu saya menghadapi tekanan, saya berseru kepada Tuhan. Saudara, berapa tahun yang lalu, cukup lama saudara, pada waktu saya menjadi seorang pengusaha, waktu saya mengekspor sebuah produk saudara. Dan produk ini adalah produk jaket saudara, sebanyak 1 kontainer. Dan jaket ini mempunyai kerah saudara. Kerah ini adalah kerah berwarna putih saudara. Seperti bulu domba, tapi ini sintetis. Nah waktu diperiksa oleh QC saudara, barang ini lolos. Dan diambil salesman sampel atau QC sampel yang sudah di ACC, sudah di approve bahwa barang ini layak dikirim. Maka diambilkan sampel 5 potong, dikirim pakai kurir, pakai DHL, dikirim ke Belanda saudara. Dan 1 kontainer ini kita berangkatkan saudara dengan waktu yang sama. Beda 1 minggu. Kontainer itu masuk di pelabuhan. Tiba-tiba saudara, saya dapat berita buruk. Bahwa barang yang dikirim saudara melalui kurir 5 potong itu semuanya luntur saudara. Dan waktu dia katakan ini sudah luntur, barang 1 kontainer itu sudah masuk di dalam pelabuhan dan masuk di dalam kapal. Dan waktu mereka mengatakan barang ini di-reject, harus ditarik kembali dan tidak bisa diterima lagi. Tetapi secara administrasi saudara, secara hukum saya bisa mengambil kembali, saya bisa untuk memberangkatkan barang itu dan saya terima uang. Tetapi pada waktu itu saya baru bertobat, saya takut dengan Tuhan. Maka staf saya mengatakan, Pak ini tidak perlu Bapak tarik kembali. Karena apa? Karena sudah ada tanda tangan bahwa barang ini layak diberangkatkan dan bisa diberangkatkan. Dan secara hukum saudara, Bapak bisa terima uang. Saya terus terang saja saudara, saya mengalami sebuah tekanan. Satu sisi maka dikatakan berangkat, satu sisi katakan jangan di dalam hati saya. Kamu bikin susah orang, barangnya sudah rusak, kok kamu berani berangkatkan? Akhirnya saudara saya mengambil keputusan barang yang di dalam kontainer, di dalam kapal, sudah masuk di kapal, itu harus ditarik kembali ke pelabuhan dan harus bayar jutaan rupiah untuk tarik kembali. Dan setelah itu urusannya panjang, harus kita ke bea cukai dan kita harus menjelaskan supaya barang itu bisa ditarik kembali. Saudara, waktu saya ditarik kembali barang itu saudara, saya buka kontainernya, seluruh barang itu luntur saudara. Maka saya panggil kepala produksi, saya panggil beberapa orang yang ahli teknis dalam soal diproduksi. Saya katakan apakah ada jalan keluar.
Maka dia katakan, semua mengatakan tidak ada. Tidak mungkin ini bisa, karena apa? Karena kalau ini dicuci harus dibongkar. Kalau dibongkar semuanya ya bisa rusak. Kenapa? Di dalam kerah ini ada sintetis bulu domba ini sudah dikancing dengan kancingnya yang sudah tertanam di dalam kain itu. Jadi kalau bongkar akan terjadi lubang, saudara. Maka semuanya mengatakan tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Maka saya katakan, kalau kamu bilang tidak mungkin, kamu orang teknis, saya bukan, saya tidak ngerti, tetapi saya ajak kalian berdoa. Semuanya tertawa. Seperti ini Pak, tidak bisa didoakan. Tidak apa-apa, saya bilang. Saya tanya sama kamu, staf saya tanya, kamu bisa nggak menyelesaikan? Nggak bisa. Saya juga sebagai pemimpinmu nggak bisa. Saya hanya berseru kepada Tuhan supaya saya diberikan jalan keluar. Ayo doa. Kamu doa pakai kepercayaanmu, saya berdoa pakai kepercayaan saya. Maka semuanya berdoa. Kira-kira jam 5 sore, saudara, saya ada di tengah-tengah pabrik ini. Tiba-tiba, saudara, saya itu berseru kepada Tuhan. Tiba-tiba, saya bisa dapat sebuah rema dari Tuhan. Sesuatu yang belum pernah saya pahami. Sesuatu yang besar terjadi, saudara. Roh Kudus itu berbicara di dalam hati saya. Jangan takut. Lantas saya jawab dalam hati saya, bagaimana enggak takut? Satu kontainer itu saya harus mengalami kerugian yang begitu besar. Ada jalan. Bongkar. Bulu domba yang sintetis itu bongkar. Lantas saya bisa jawab juga. Seperti ada hubungan komunikasi, saudara. Lobangi. Kancing itu dilobangi. Lepaskan semua. Saya malah gitu. Bagaimana kalau sudah dilobangi, bagaimana caranya nanti untuk mengembalikan? Sabar. Setelah dilobangi, bongkar itu semua jahitannya, lantas bulu dombanya dicuci dengan bleach, pemutih, dan kain yang tadi itu yang membuat luntur itu dicuci lagi sekali, pasang kembali. Setelah dipasang saya katakan ada lubang, gampang, cari kain yang sintetis bulu domba itu, lubangnya dipotong sebesar kancing, jahit ke dalam. Lantas saya masih bisa ngeyel, saudara. Lah kelihatan potongannya. Nah kelihatan dia punya jahitan. Gampang. Dicabut-cabut itu bulu domba. Maka jahitannya itu tertutup. Saudara, pada waktu itu terjadi pada malam hari. Saya mencari kepala produksi, nggak ada. Pagi-paginya saya katakan, Pak sini Pak, duduk. Tadi malam Tuhan ngomong sama saya, dia tertawa. Saya ceritakan alurnya bagaimana. Saudara tahu, Bapak ini kaget. Dia katakan, Pak Yosef ini bukan ahli produksi. Tidak punya teknis. Kenapa kok bisa ngajari seperti ini? Saya tidak terpikir, tidak pernah terpaham seperti ini. Saya bilang, saya ada Tuhan. Pak, dia bilang, kasih saya waktu 5 jam Pak. Saya buatkan sesuai dengan apa yang Bapak tadi ceritakan. Yang Bapak kasih tahu itu dari Tuhan. Saya bikinkan. Lantas dia mulai membuat selama 5 jam, saudara. Dan dia keluar dari tempat produksi. Dia cari saya, dia katakan, Pak, ini jadi Pak. Beres, saudara. Firman ini
hidup berseru kepada Dia, maka aku akan menjawab engkau. Aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yaitu hal-hal yang tidak kau ketahui. Saya mengaminkan ayat ini supaya terjadi dalam kehidupan saudara jika saudara berseru dengan roh dan kebenaran. Saya percaya mujizat besar akan terjadi dalam hidup saudara. Yang kedua, apa yang kita lihat, kita miliki. Salah satu rahasia keberhasilan kehidupan orang Kristen adalah kemampuan untuk melihat hal-hal yang tidak kelihatan. Itulah yang diungkap Allah kepada Abraham. Mari kita buka di dalam kitab Kejadian pasal 15 ayat 5 dan 6. Kita baca bersaut-sautan. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah bahwanya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Itulah yang diungkap oleh para pahlawan iman. Mulai dari, kalau kita lihat mulai dari Abraham. Dan yang kedua lagi, kita lihat dari kedua orang tua Musa dan keluarganya. Sampai Musa secara pribadi ngalami. Itulah iman, saudara. Coba kita lihat Ibrani pasal 11 ayat 23 sampai 27. Kita baca berganti-gantian. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangan ia arahkan kepada upah. Saudara coba kita perhatikan. Karena iman, Musa saudara, dia menolak sebagai anak putri Fir'aun. Saudara bagaimana hebatnya seorang Musa. Mengapa Musa sudah enak, dia di zona kenyamanan. Dia menjadi seorang pangeran. Dia menjadi orang yang luar biasa, dihormati orang di sekitarnya. Tetapi karena imannya kepada Kristus Tuhan, kepada Allah yang kita sembah, dia tanggalkan kenyamanan. Dia tanggalkan kepangerannya karena iman, saudara. Maka dari itu betapa dahsyatnya iman ini. Jika saudara dan saya memiliki iman, saya percaya hidup kita akan berkemenangan. Jika kita ingin mendapatkan apa yang kita dambakan, ingin apa yang kita impikan, atau apa yang kita cita-citakan, maka kita mampu atau kita harus mampu melihat apa yang tidak kelihatan. Bagaimana caranya, saudara? Apa yang tidak terlihat tersimpan dalam kuasa Allah dan janjinya Tuhan. Bagaimana caranya? Kita belajar. Untuk supaya kita bisa menikmati iman ini, hanya melalui doa. Doa yang murni, yang sudah saya sampaikan dari awal tadi. Doa yang sungguh-sungguh. Doa yang berkualitas, yaitu berkualitas kebenaran. Berkualitas didasari kekudusan. Berkualitas didasari oleh kasih. Jadi doa dengan kasih, doa dengan menyembah dengan kekudusan. Saudara berdoa karena saudara mengasihi Tuhan. Saudara berdoa karena saudara tahu cinta Tuhan. Dengan menyembah.
dengan kemurnian, maka pada waktu saudara mendeklarasikan janji-janji Tuhan, dengan mengaktifasikan iman dengan melakukan firman, sampai saudara mendapatkan rema dari Tuhan, maka kita akan mendapatkan hikmat dan saudara dapat terobosan dan saudara akan meraih mujizat Tuhan. Yang ketiga, dua hambatan yang terbesar yang membuat kita tidak dapat melihat sesuatu yang tidak kelihatan. Yang pertama, saudara, perasaan. Berapa banyak kita itu terlilit oleh perasaan, terjerat oleh perasaan. Perasaan itu lebih terpengaruh pada panca indera dan pengalaman masa lalu. Mari kita buka di dalam kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara, berapa banyak kita mengalami kegagalan di dalam iman kita karena kita lebih banyak percaya dengan melihat. Seorang hamba Tuhan mengatakan, jangan melihat besarnya masalahmu, lihatlah besarnya Tuhan. Kita kerap kali melihat besarnya masalah kita. Makin kita melihat, makin besar. Kalau kita sudah melihat masalah kita makin besar, iman kita akan roboh. Iman kita akan menjadi ciut. Maka saudara tidak akan berjumpa dengan mujizat Tuhan. Iman tidak berpusat pada perasaan. Tetapi iman berpusat pada firman Allah. Setiap saudara yang ingin mendapatkan terobosan, supaya iman saudara bangkit, itu pusatnya di firman Allah. Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Maka dari itu saudara, jangan saudara tertipu, jangan saudara terjerat. Saudara lebih banyak kepada perasaan, apa yang saudara rasakan. Aku merasa kok saya sakitku kok belum sembuh. Saudara, saya perlu sampaikan, mungkin Tuhan sedang menguji. Mungkin saudara, Tuhan sedang mengizinkan supaya apa? Saudara naik ke level yang lebih tinggi, supaya apa? Saudara beriman kepada Tuhan. Iman itu bukan berpusat pada perasaan. Iman bukan berpusat kepada apa yang saudara rasakan. Tapi iman berpusat pada firman. Maka dari itu saudara, saya perlu sampaikan, pada waktu saudara mengalami krisis, pada waktu saudara mengalami tekanan, waktu saudara mengalami sakit penyakit, baca firman. Kalahkan perasaan saudara dengan firman. Setiap firman yang saudara baca, dan saudara kalahkan perasaan saudara dengan firman Allah, maka imanmu akan muncul dan mujizat itu akan terjadi. Hambatan yang selanjutnya adalah akal, saudara, logika. Iman tidak bertentangan dengan akal, saudara. Tetapi iman itu melampaui dari akal. Saudara percaya, saudara. Kita kerap kali dikatakan, mana mungkin ini tidak masuk akal. Memang tidak masuk akal. Karena apa? Akal itu kalah. Dikalahkan apa? Oleh kuasa Tuhan. Jadi iman tidak bertentangan dengan akal, tetapi iman itu melampaui dari akal budi kita. Efesus pasal 3 ayat 19. Dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Saya percaya saudara akan mengaminkan firman Allah. Saudara, iman bisa melampaui akal kita. Karena apa? Allah yang kita sembah itu Allah yang besar. Allah pencipta langit dan bumi. Manusia tidak mampu
Dimulai dari tubuh kita. Manusia tidak mampu untuk mengatasi tubuh kita ini. Yang begitu complicated. Yang begitu rumit. Coba saudara. Kalau salah satu dari organ tubuh saudara mengalami sakit. Pankreas saudara tidak bisa bekerja dengan baik. Saudara akan mengalami sakit yang luar biasa. Saudara harus mengalami cuci darah, saudara harus mengalami banyak sekali masalah gara-gara satu pankreas. Maka dari itu saudara, Allah yang kita sembah itu Allah yang serba maha besar. Mari kita buka di dalam kitab Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 21. Saya baca 14, saudara baca 15 sampai 21 bersaut-sautan. Itu sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turun yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan, kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa besarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Amin, saudara. Nah, saudara, kalau kita baca di dalam Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 21, di situ betapa besarnya Allah yang kita sembah. Betapa dahsyatnya Dia. Saudara, saya tidak akan memperpanjang di dalam ayat ini, tetapi saya perlu sampaikan bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang maha besar. Iman tidak dapat dibatasi oleh batasan-batasan logika. Karena iman berpusat pada kuasa Allah tanpa batas. Maka dari itu kalau kita bicara tentang iman, saudara, iman itu tidak bisa dibatasi oleh logika saudara yang begitu terbatas. Iman itu hanya berpusat kepada kuasa Allah yang tanpa batas. Saya kasih contoh, saudara. Pada waktu Tuhan memanggil Abraham, Abraham sudah umurnya cukup tua. Sudah hampir kurang lebih 100 tahun. Dan saudara, waktu dia dikatakan oleh Tuhan, Abraham, lihat, aku akan memberikan keturunan. Saya percaya di dalam firman katakan Abraham itu tertawa, Sarah pun tertawa, saudara. Tidak mungkin. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata yang tidak mungkin jadi mungkin. Apakah Abraham tertawa itu karena lucu? Tidak, dia pakai logika. Logika itu yang membuat kita sering iman kita roboh, saudara. Iman itu tidak bisa dibatasi oleh batasan logika. Karena iman itu berpusat kepada kuasa Allah yang tanpa batas. Ada orang yang dikatakan dia sudah mati. Pada waktu dia didoakan, dia bangkit. Apakah itu bisa dibatasi dengan logika? Tidak bisa. Mari kita buka di dalam kitab
Ayub pasal 11 ayat 7 sampai 9. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah? Menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa. Tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang daripada bumi ukurannya, lebih luas daripada samudra. Nah saudara, kalau kita membaca di dalam Ayub pasal 11 ayat 7 sampai 9, itu adalah sebuah tanda bahwa logika kita tidak bisa masuk kalau kita membatasi iman kita dengan logika. Coba saudara lihat di ayat yang ke-7. Dapatkah engkau memahami hakikatnya Allah? Saudara dan saya tidak mampu memahami hakikatnya Tuhan. Apalagi menyelami batas kekuasaan yang maha kuasa. Dia Allah yang berdaulat, dia Allah yang maha kuasa, maha kasih. Dikasih satu contoh saja. Bicara tentang iman. Dia adalah Allah yang maha kasih. Mengapa saya katakan Allah yang maha kasih? Dia Allah yang mau menjelma sebagai manusia dan dia hidup sederhana dan dia mau mati menebus dosa saudara dan saya. Apakah itu masuk akal? Adakah manusia yang seperti ini? Enggak ada. Apalagi dia adalah Allah. Maka saudara itu, saudara, kita tidak bisa membatasi kuasa Allah kalau kita tidak punya iman kepada dia. Saudara, saya mau ngajak saudara ada 3 langkah menuju mujizat. Yang pertama, saudara, kita kalau mau mengalami iman yang sejati, pertama, hidup benar. Hidup benar adalah hidup yang membacakan firman, berdoa, menyembah, dan merenungkan firman Allah. Saudara, kalau saudara mau hidup yang benar, saudara perlu firman. Saudara perlu berdoa. Saudara perlu menyembah. Dan saudara perlu merenungkan firman. Mengapa saya katakan saudara perlu merenungkan firman? Supaya saudara dan saya introspeksi diri kita. Apakah di dalam firman itu menegur kesombongan kita? Apakah di dalam firman itu membuat kedagingan kita muncul? Dan kita sadar kita ada kedagingan. Melalui firman membuat kita mengerti. Apakah kita melakukan kebencian, kepahitan, sakit hati? Apakah di dalam firman, waktu kita merenungkan firman, kita tertegur bahwa kita serakah? Atau kita memilih keakuan? Dan itulah waktunya, di saat kita merenungkan, kita perlu introspeksi. Apakah cukup dengan introspeksi? Periksa diri? Tidak. Kita perlu mengaku apa yang sudah kita lakukan. Jika dosa, kita bertobat. Berapa banyak orang Kristen yang tidak pernah berani mengaku dosa. Yang masih gengsi sama Tuhan. Yang sering menutupi. Saudara, saya perlu sampaikan, kalau bangkai itu saudara tutup serapat mungkin, itu akan bau busuknya keluar. Saudara perlu mengaku dosa. Dan saudara bertobat. Dan saat saudara bertobat, saudara perlu mengaktifasikan iman saudara. Dengan apa? Melakukan setiap firman Allah. Sehingga saudara diubah memilih karakter Kristus. Hidup benar itu artinya tidak berdosa. Punya integritas.
Orang yang murni secara moral dan etika. Kita belajar dari seorang Ayub. Ayub dikatakan dia orang saleh. Dikatakan di dalam bahasa Inggrisnya perfect. Tidak bercelah. Hidup benar adalah orang yang melakukan firman Allah karena beriman kepada Kristus Tuhan. Yang kedua, berani bayar harga. Saudara, orang yang berani bayar harga itu mengalahkan kedagingan dengan menyangkal diri, pikul salib. Saudara, di dalam kehidupan sehari-hari ini kita sering terjerat oleh kesibukan kita, terjerat oleh kenyamanan kita, sehingga kita lupa kadang-kadang kita terjerat oleh kedagingan. Kedagingan itu adalah perseteruan, kesombongan, gosip. Kita perlu menyangkal diri kita. Dengan apa? Doa, puasa. Apalagi sekarang kita sudah menggalakkan, bertahun-tahun kita menggalakkan doa 24 jam. Kita doa rantai, kita menyangkalkan diri, waktunya orang tidur kita bangun, kita berdoa untuk orang lain. Kita juga tidak berdoa hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita berdoa untuk orang lain. Dan kalau kita bersalah, kita berani mengaku kesalahan, kita buang dosa kita, dan kita pikul salib. Yang ketiga, saudara, menabur di tempat yang subur. Artinya menabur di tempat yang engkau didewasakan kerohanianmu. Saudara, saya bersyukur saudara, kalau setiap saudara sudah melakukan, menabur di tempat yang subur, menabur di tempat yang engkau didewasakan kerohaniannya. Berapa banyak kita tidak sadar bahwa kita sering menabur di tempat yang kering, kita menabur di tempat yang salah, di pinggir jalan. Tapi saya perlu sampaikan, saudara perlu menabur di tempat yang subur. Di tempat yang gereja melakukan perintah agung. Apa itu perintah agung? Kasih Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Gereja yang melakukan amanat agung. Jadikan seluruh bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka saudara akan menjadi berkat bagi orang-orang lain. Kita sudah tidak bisa lagi hanya memikirkan keselamatan pribadi. Tetapi kita perlu memberitakan kabar baik itu kepada orang di sekitarnya. Injil perlu diberitakan. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari saudara, kita pejamkan mata. Kami mengucapkan syukur Tuhan. Kalau pada hari ini kami bisa mendengarkan kebenaran firman. Setiap saudara yang mendengarkan firman. Saudara, hati saudara tersentuh oleh firman. Itu tandanya Tuhan bicara dalam hidup saudara. Saudara boleh angkat tangan. Tuhan engkau melihat begitu banyak tangan-tangan yang terangkat di rumah-rumah. Tuhan engkau jamah setiap tangan yang terangkat. Mereka Tuhan yang belum memiliki iman yang sejati, engkau jamah. Kami percaya Tuhan, setiap tangan yang terangkat hatinya akan diubah memiliki iman yang sejati. Tuhan, engkau jamah bagi saudara-saudara kami, jemaat-jemaat yang sedang mengalami sakit penyakit. Yang sakit Tuhan, jamah oleh bilur Yesus engkau disembuhkan. Dengan iman percaya engkau sudah terima kesembuhan. Yang mengalami krisis ekonomi, Tuhan engkau jamah mereka. Berikan terobosan, berikan hikmat. Dan mereka akan dimerdekakan dari segala macam hutang. Engkau akan naik tidak turun. Kau jadi kepala bukan ekor. Apa yang kau kerjakan Tuhan bikin berhasil. Setiap saudara dengan iman percaya. Aku percaya. Aku sudah terima berkat yang berkelimpahan. Yang mengalami rumah tangganya sedang krisis. Kehilangan damai sejahtera. Tuhan engkau adalah Raja damai. Tuhan engkau restorasi keluarga-keluarga
yang kehilangan damai sejahtera, kehilangan kasih. Jadikan mereka beriman, supaya mereka menerima damai sejahtera, anggur yang manis, sukacita, dan nama Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari yang percaya bersama saya katakan amin. Salah satu pilar utama daripada gereja ini adalah youth. Hari ini Bapak Ibu Saudara akan diberkati dari satu tayangan drama yang dipersembahkan oleh youth Gereja Betani House of Glory. Dan biarlah tayangan drama ini boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Iya, jadi begitulah Pak RT. Pusing lah kepalaku ini, pusing. Memang susah ya ngurus anak-anak sama sekarang itu. Betul. Anak aku Ayu Simanjuntak itu ya. Ketika aku suruh belajar, TikTok. Ketika aku suruh memasak, TikTok lagi. Ketika aku suruh begini, begitu dan begini, TikTok terus. Tak tahu aku harus apa ini. Memang lagi zamannya TikTok. Oh, Ya, TikTok. oh iya Pak RT. TikTok. Iya, Gitu memang suka kok. seru lah. Tapi kita duduk dulu. Boleh. TikTok. Yang aku khawatirkan itu Pak RT. Anak aku ini kan mau ujian masuk kuliah itu. Anakku juga. Oh iya. Iya Aduh. kan. Lupa saya. Oh. Buat kuliah itu Itu Pak RT SBTN BCAS SBMPTN Pak. Kau ini betul. Itu S-nya apa ya? S itu. Super. Seperti itu ya, Super. Pak. S itu. Ya, tolong jangan salah Susan. lagi. S-nya Susan. Ya, Bukan, boleh. aku kesal dengan Susan Jangan ini. sampai Susan. salah lagi. Kau matikan telepon kau. Aku ngomong dengan kau ini. Aku bicara. Ya. Thank you. Aku belum minum itu. Susan. Minum aku itu. I'm thirsty. Thirsty. Oke, Apa thirsty? gitu ya, Gak tahu aku. Kau balikan itu minum aku. Aku tusuk ini. Saya ini lagi telepon. Kamu kenapa sih teriak-teriak? Kurang aja kau. Aku tusuk itu penuh perjuangan. Kau balikan minum aku sekarang. Kau senggol. Kau ambil minum aku. Shut up. Kurang ajar orang ini. Mau apa kau? Ada orang Gimana aneh di ya? sini. Iya, I sabar, will Gi, call you sabar. Gak bisa Pak RT. Iya, sabar dulu. Aduh. Harga diri aku itu minum itu. Sabar Sebentar dulu, ya ya. Pak, ada orang Bisa aneh di sini. ditutup Nanti dulu, Ibu. nanti saya telepon Iya. lagi. Oke, bye. Dasar kau Ya, sudah. lontong. Waras. Waras aku. Oke, kalau gitu duduk dulu ya. Betul juga. Aduh. Wait. Apa wait? Putih wait. White. Whatever. Wait. Sebentar, saya mau balas chat klien saya. Oke, Penting. Monggo. Lama kau. Kelewatan Susan. Mana handphone kau? Upsi, terlalu fokus. Biasalah. Thank you Delima. D5 deh. Kurang ajar. Aku ini Duma Simanjuntak yang paling cantik di tanah Medan. Kurang ajar kau D5. Duduk dulu, guru. Lenggah. Ubah-ubah nama aku dia. Yes, pokoknya Suka gini. aku. Saya juga baru ingat. Apa? Besok kan anak-anak kita mau ujian. Nah, bertepatan dengan gereja, kita bawa anak-anak kita untuk didoakan. Ya, Betul Pak RT. di Setuju gereja aku. kita doakan bersama-sama ya. Iya. Mr. RT. G. Saya rasa Tasya anak saya tidak perlu ikut doa-doa seperti itu. Nggak perlu ya. Sombong kali. Kayaknya nggak terlalu penting ya. Lebih baik dia gunakan waktunya untuk les saja daripada berdoa. Karena kita tuh dari keluarga Fanny Lopez. Lupis. Lopez. Pakai Z. Lopez. Kita tuh sudah bayar guru les yang paling ekspensif. Ekspresif.
mahal, ekspensif. Mahal, ekspensif. Ya. Biar Tasya itu belajarnya itu dia bisa nanti waktu ujian dapat nilai yang terbaik. Oh gitu Ge. Yes, of course. Lagian Mr. RT, menurut saya doa itu cuman buat orang yang susah. Aduh. Kurang ajar kali orang ini, perlu dikasih pelajaran. Susan, kau dengarkan aku ya. Kita ini sebagai orang Kristen, kita itu harus berdoa kepada Tuhan, kita itu ke gereja. Betul itu Ibu. Agar berkat Tuhan itu turun atas kita. Betul Pak RT? Iya, salah satunya. Delima. Cuma. Kamu itu ya, kamu tuh ke gereja cuman waktu doa berkatnya aja, right? Cuman waktu ada butuhnya. Jadi gak usah sok suci kamu. Susan, ku kasih tahu kau. Aku ini yang penting aku ke gereja, aku berdoa berkat, aku pulang. Yang penting aku ini dapat berkatnya. Betul kan itu Pak RT? Aduh, enggak setuju. Tapi ya sudahlah. Kita mulai saja rapatnya. Sudahlah, ayolah, rapatlah. Keburu sore. Pusing Nanti aku mulai lihat rapatnya Susan aja, itu ya. besok Whatever. gede mau jadi apa? Whatever. Sudah, oke. Rapat. Ayo si Manjuntak anak aku. Pintar kau ya. Kau buka kau punya buku tapi kau mainkan handphone kau itu di dalamnya. Apa maksud kau? Mama itu suruh kau belajar. Kenapa kau tak belajar? Ya Ayu ini capek Ma, udah belajar terus-terusan. Bah, belajar apa kau terus-terusan itu? Mama tiap hari tengok kau itu buka buku, kau mainkan itu handphone kau. Kau pikir Mama tak tahu? Belajar apa kau? Ya ini, belajar di HP Ayu ini. Banyak materi-materi pula. Materi apa kau? Sini kau berdiri, saya bilang Mama. Kau tunjukkan, kau belajar apa kau tiap hari kau? Apa maksudnya? Apa ini? Kenapa kau buka kamera kau? Ya ini, pertama kita goyang gini dulu, gini. Ya, gitu. Apa itu? Terus. Begitulah Mas. Mas, sudahlah apa kau? Tunjukkan. Lama kali jadi anak kau ini. Musik. Saya masih tinggi, dijamin masih tinggi, sama sekali belum berpengalaman. Kau ulang tadi Mama jelek, itu sihir sekali. Mama mau lagi. Lagunya sama. Oke. Bah, ting enak kali. Ulang. Musik. Saya masih tinggi, dijamin masih tinggi, sama sekali belum berpengalaman. Salim, pintar kali anak aku ini. Wah, serius. Kau ambil handphone Mama sekarang ya. Kau daftarkan itu. Apa lagi? Ya, nanti ya Ma ya. Ya, betul. Begini ternyata anak zaman sekarang belajar berjoget. TikTok. Oh, kau bodohi Mama kau selama ini kau ya. Ini ya kau ya kelakuan kau di kamar berjoget TikTok ini. Bah, sini kau. Ma. Ayo, Ma. sini kau. Ma. Kemana kau? Balik. Ayo, sini. Ya, kayak gitu ya, Mister. Please kali ini jangan salah lagi. Saya nggak mau tahu, nggak mau denger info ada kesalahan lagi. Please. Sebentar ya, Tasya. Give me 5 minutes karena Mama harus selesaiin ini sebentar. Ya, saya nggak mau tahu. Pokoknya harus cepat dan sesuai dengan apa yang saya instruksikan. Oke, bye. Tasya, Mama besok itu harus pergi.
Jadi Mama ada rapat di Singapura in the morning. Terus Mama ada pertemuan jam 12 siang di Venezuela. Dan malamnya Mama harus ke Amerika. Jadi kamu sama sekretaris Mama dulu ya. Iya, Ma. Oh iya Tasya, Mama lupa ya. Besok kamu itu kan harus les. Jadi setelah sekolah, kamu ada les pelajaran. Kemudian jam 7 itu kamu ada les bahasa. Terus lanjut lagi jam 9 ada les untuk ujian kamu. Apa itu? Ujian SBMPTN. Ya. Terus setelah itu kamu langsung tidur ya. Jangan main gadget atau kamu melakukan kegiatan yang nggak penting gitu ya. Langsung tidur ya. Biar besok itu kamu tuh sekolahnya langsung fresh gitu ya. Oke, understand Tasya? Tapi Ma, besok Tasya diajak nonton sama temen Tasya. What? Nonton? Aduh, panas banget ya ini. Pecat aja tukang AC-nya. Enggak ya Tasya, Mama nggak izinin kamu nonton. It's no, no, no. Karena kamu tahu apa? Besok itu kamu harus terus belajar. Belajar, belajar, belajar. Ingat, ujian kamu itu sudah dekat. Lagian Tasya, kamu itu membawa nama baik keluarga Fanny Lopez. Mama mau kamu dapat nilai yang paling bagus. Understand Tasya? Tapi Tasya udah belajar terus minggu ini. Tasya jarang banget keluar sama mereka. Tasya, kalau Mama bilang enggak, ya enggak Tasya. Sekali enggak tetap enggak. Ini semua kan juga untuk kebaikan kamu. Mama tuh cuman mau kamu itu mendapatkan nilai yang bagus. Belajar yang rajin. Ngerti Tasya? Iya, Ma. Panasnya. So hot. Ya udah, Mama harus berangkat sekarang. Nanti Mama belikan hamburger kesukaan kamu dari Amerika, oke? Semangat ya sayang. Mama pergi dulu. Goodbye. Shalom. Bapak sudah pulang. Bapak sudah pulang toh Pak. Waduh, ayo duduk Pak. Wah, Pak. Bapak ini baru keluar bentar. Kok sudah kangen ya sama kamu? Bapak setiap hari ketemu kok bisa kangen itu loh, gimana toh? Ini tuh gini loh. Kalau kamu lulus SBM nanti kan kamu keluar kota. Jadi bapak kangen lagi. Ya itu nanti kalau aku keterima Pak SBMPTN-nya Pak. Loh, kan kamu sudah berdoa. Pasti. Kamu cukup percaya aja, percaya. Ya percaya Pak. Berdoa ya juga berdoa. Tapi Pak, pengumuman SBMPTN ku itu udah besok loh Pak. Besok Senin ini. Sainganku itu banyak Pak. Aku lihat itu mereka hebat-hebat. Gini loh. Kamu kan sudah berdoa, wes percaya, Gusti pasti berkahi. Wes percaya. Besok kita doa aja ke gereja biar tenang kamu ya. Oke? Ya. Oh iya, ini udah jam 4 Pak. Aku harus pergi ke gereja Pak, mau start offline ke gereja. Berangkat dulu ya Pak ya. Pamit dulu Pak. Dadah Pak. Salam ya, Manggo Jetika ya. Iya Pak. Dadah Pak. Aduh, hati aku ini rasanya lega sekali Pak RT. Betul. Melihat anak-anak kita tadi didoakan di depan oleh Pak Gembala itu. Luar biasa. Doa luar biasa. Baik sekali memang Pak Gembala itu. Ada susu murni di sana lah, Mak. Aduh, anak ini kau
itu macam anak kecil saja kau. Ingat umur kau ini habis ini kuliah. Mama coklat. Makasih Pak. Pak, saya juga mau beli susu boleh ya Pak? Salim. Terima kasih Pak. Sopan. Cocok sekali anak kita itu Pak R. Bisa saja. Besan kita habis ini. Wah, shalom Pak RT. Shalom, shalom. Shalom. Shalom Ini- Mama Duma. Iya, siapa nama dia? Misael. Oh shalom ini Iya. Om Misael ini hamba Tuhan itu yang berdoa di depan tadi. Iya betul. Yang saya. syafaat itu ya. Iya betul. Wah, betul. ketika Om Misael ini berdoa, Iya. cahayanya itu terpancar sampai belakang. Aduh. Mama ini terpesona. Terpesona. Mama terpesona. Terbawa aku, maaf. Iya. Woi ganteng kau ini. Aduh, terima kasih Mama Duma. Apa Ini nih? ada yang bisa saya bantu mungkin. PK dia, PK bagus kau. Iya. Jadi begini. Iya. Ini ada sedikit lah untuk kau. Kau ambil. Waduh. Sudah, tak apa. Piye, piye. Untuk kau itu. Piye, piye. Ini maksudnya apa ya? Ini apa ya? Lupa menjelaskan aku. Iya. Begini. Anak aku itu kau kenal? Anak aku Ayu yang ikut star itu loh. Iya. Si Ayu Simanjuntak Ayu, itu. Ayu Simanjuntak. Dia ini mau tes SBMPTN. Ujian. Oke. Dia mau Ujian. ujian. Masuk manajemen di universitas apalah itu. Tak tahu iya, aku. kuliah, oke. Nah, begini Om. Om ini kan hamba Tuhan. Om ini dekat sekali dengan Tuhan Yesus. Amin, Ya, ya. kau bilangkanlah pada Tuhan Yesus itu agar anak aku ini masuklah manajemen itu. Gitu, yang mulus. Aduh. Mohon maaf nih Ma, aduh. Kenapa? Ini bukannya saya nggak mau bantu, cuma aduh gimana ya, saya ini nggak bisa nih. Ya, tak apa. Aku ini paham sekali. Aku ini PK macam kau. Iya. Begini, kau sebut saja nomor rekening. Aku transfer lewat M-Banking nanti ya. Sebut 0815504. Nomor saya itu. Oh, nomor kau itu. Aduh, ini mohon maaf nih Ma, aduh saya nggak bisa bantu, saya nggak bisa terima ini soalnya setahu saya berkat Tuhan itu nggak bisa dibeli, kita nggak bisa maksa Betul Tuhan itu, Ma. dengan nyogok Nggak Tuhan bisa. kayak gini. Aduh saya nggak berani nih Ma. Kau ini sombong sekali kau jadi hamba Tuhan itu, Om Misael. Aku ini apa? Kau mau apa? Aku jual rumah aku. Aduh, Aku tenang jualkan untuk kau. Mau apa kau? Tenang dulu Mama. Aduh mohon maaf nih Ma, cuma saya hamba Tuhan nggak berani terima kayak gini. Aduh Tuhan itu nggak bisa, kita nggak bisa beli berkat Tuhan. Sudahlah kau itu memang sombong itu, kalau tak mau bantu kau itu bilang. Sudahlah memang gereja ini nih sudah. Ayo. Sini kau. Main saja kau. Pulang kita, tak usah kita ke gereja-gereja ini. Banyak tanya kau. Diam. Mohon maaf ya Pak RT. Memang kelakuan warga saya kurang sopan. Iya. Aduh. Nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa Pak RT. Iya, aduh ini saya jadi keingetan sesuatu ini. Ingat tentang firman yang tadi Pak Gembala baru sampaikan. Betul. Iya. Tentang iman. Betul, tentang iman. Iya. Ada 3 jenis iman yang dimiliki oleh manusia ini ya. Iya. Iman yang pertama, iman Thomas. Iman yang menuntut. Harus melihat dulu baru percaya. Menuntut. Harus dapat sesuatu dulu baru percaya. Lalu iman yang kedua, ada iman Petrus yang mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Iman Petrus. Yang ketiga, iman yang luar biasa, yaitu iman perwira Kapernaum yang belum melihat, belum mendapat, tapi sudah percaya sama Tuhan. Iya. Semoga nanti Mama Iya. Duma kiranya bisa kembali ke jalan yang benar. Amin. Kita doakan ya. Ya, kita doakan saja. Oh iya, Pak RT, ini mohon maaf saya Iya. kayaknya masih harus kerja sesuatu ini. Nggih, monggo, Iya, monggo. saya duluan ya Pak. Nggih. Ya, Tuhan berkati. Iya, Mari, iya. mari. Le, pulang Le. Yo. Oh iya Pak.
Jadi seperti ibu itu ya, ibu-ibu ya, bisa diinformasikan ke suaminya untuk kerja baktinya. Oke? Ih, sudah tahu aku. Oke. Iya. Note. Ada WA. Bentar. Oke. Apa kau ini? Yes, what's up? Sorry. Peng apa? Pengumuman. Pengumuman apa? Ujian itu apa namanya? SBMPTN. Sudah keluar SBMPTN-nya. Apa? Wah, aku harus telepon anak aku si Ayu ini. Ayu, aku sudah tahu itu pengumuman kau itu keluar itu. Macam mana itu? Apa pula kau tak lolos itu? Itulah kau TikTok aja kau lontong memang kau. Sudahlah, jangan berani kau keluar kau dari rumah kau. Mama pulang sekarang, aku pulang. Tunggu kau di rumah. Awas kau. Anak ibu, gimana anak ibu? Ya, Tasya. Harusnya Tasya lolos kan Mr. RT? Masih ada harapan nih. Tasya kan sudah les dengan guru yang expensive. Betul. Gak mungkin dia gak lolos kan? Okay, I will call my secretary. Yes, this is Susan speaking. Gimana? SBMPTN katanya sudah keluar ya pengumumannya. Tasya lolos gak ya? Apa? Tasya gak lolos? Terus Tasya shock dan pingsan. Sekarang lagi on the way ke rumah sakit. Oke, saya ke sana sekarang. Mr. RT, tolong tampani saya karena saya Bentar. Siap. kayak mau pingsan. Gimana, Thank you. Oh, hampir saya jatuh. Tasya nggak lolos, Mr. RT. Tasya terlalu shock. Ini semua salah saya. Karena saya terlalu memforsir dia untuk belajar. Saya harus minta maaf sama Tasya, Mr. RT. Saya harus ke rumah sakit sekarang. Saya harus pergi. Tasya! My darling! I'm coming, baby. Aku harus berdoa. Tuhan, ini hamba-Mu. Walaupun anak kami tidak lolos, tapi kami sekeluarga tetap percaya terhadap Engkau. Kami tetap setia untuk memuji dan menyembah-Mu, karena Engkau baik. Amin. Aku harus beli lontong buat hibur anakku. Oke, telepon, angkat. Ya, oke. Halo? Hah? Sorry. Iya. Abah, anak saya dapat beasiswa ke Australia.
Puji Tuhan, saya yakin tayangan drama itu boleh menjadi berkat. Ada pelajaran-pelajaran penting yang kita bisa dapatkan dari tayangan drama tersebut. Tayangan drama tersebut dipersembahkan khusus oleh anak-anak youth. Bapak Ibu Saudara bisa saksikan, lihat bagaimana passion mereka, hati mereka untuk masa depan Indonesia ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang punya anak-anak yang usia remaja ataupun pemuda, ajak bergabung bersama di komunitas Youth Bethany House of Glory. Di sana anak-anak Bapak Ibu akan dibina, akan didewasakan secara rohani, dan akan bertemu dengan komunitas yang terbaik. Jangan biarkan komunitas-komunitas dunia mempengaruhi anak Bapak Ibu, tetapi komunitas yang terbaik ada pada gereja Tuhan. Mari sekali lagi saya ajak Bapak Ibu Saudara yang punya anak-anak yang remaja atau pemuda, baik itu anak Bapak Ibu sendiri, keponakan, bahkan yang belum mengenal Tuhan, boleh ajak bergabung bersama komunitas youth di tempat ini. Nama Tuhan dipermuliakan, Tuhan Yesus memberkati. Semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar itu bisa menjadi rema dan kita bisa mengerjakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bila sekarang kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan, namun sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang luar biasa, atas segala firman-Mu yang sudah disampaikan. Kami percaya Engkau akan menolong setiap kami agar kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Sebab kami mau belajar Tuhan, kami mau mengerjakan setiap firman yang kami dengar. Tuhan Yesus terima kasih Bapa. Bila sebentar kami akan memberikan persembahan kami, berkati persembahan kami, biarlah setiap persembahan yang kami berikan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Persembahan bisa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut, yaitu dengan OVO, GoPay, Dana, link aja ShopeePay dengan scan QR CIMB Niaga sebagai berikut. Bisa juga dengan mobile banking BCA dengan cara berikut. Dan apabila Bapak Ibu mau transfer melalui BCA, bisa atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor rekening 0180508023. Untuk transfer mata uang asing, OCBC NISP, TBK Cabang Ahmad Yani Sidoarjo, nomor akun 5511800002115 atas nama Willy Joseph Chandra. Swift code NISP IDJA. Screenshot bukti transfer ke petugas gereja ke nomor WA 088 33 2623. Terima kasih untuk taburannya. Tuhan Yesus memberkati.
bagiku. Ku terima janji firman-Nya, Dia berikan ku kemenangan. Engkau hitam atau engkau putih, engkau rambut lurus atau rambut keriting, matamu bulat atau sipit, semua Tuhan sayang. Haleluya. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Hitam atau putih, rambut lurus, rambut keriting, semuanya, semuanya disayang Tuhan. Hitam atau putih, hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Hitam atau putih, mata bulat, mata sipit, semuanya, semuanya disayang Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mencintaimu. Tanpa memandang suku bangsa, semua berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mencintaimu. Tanpa memandang suku bangsa, semua berharga di mata Tuhan. Di mata Tuhan. Tuhan Yesus sayang sama kita semua. Engkau hitam, engkau putih, Tuhan Yesus sayang semua. Haleluya. Hitam atau putih, hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Hitam atau putih, rambut lurus, rambut keriting, semuanya, semuanya disayang Tuhan. Hitam atau putih, hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Hitam atau putih, mata bulat, mata sipit, semuanya, semuanya disayang Tuhan. Katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mencintaimu.
Mari angkat kedua tanganmu. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah seluruh aspek hidupmu. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucumu, diberkati kedua orang tuamu, diberkati kedua mertuamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah tokomu, diberkatilah pabrikmu, diberkati ladangmu, diberkatilah ternakmu, diberkatilah pelayananmu. Engkau akan naik tidak turun, engkau jadi kepala bukan ekor, engkau tidak hutang melainkan mengutangi seluruh bangsa. Masuk diberkati, keluar diberkati. Apa yang kau kerjakan semuanya akan berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari yang percaya dengan iman bersama saya katakan amin. Di mata Tuhan, di mata Tuhan. Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.